Perkenalkan, nama saya Bekal. Saya bahagia telah melakukan praktik segitiga restitusi bersama Ibu Asmiati. Metode ini menurut saya sangat baik dilakukan kepada setiap siswa ketika dalam permasalahan. Saya sebagai siswa yang mengalami permasalahan ini merasa sangat bertanggung jawab atas kesalahan yang telah saya lakukan. Dari pertanyaan-pertanyaan dilontarkan oleh Ibu Asmiati, saya merasa dikuatkan untuk kembali memperbaiki diri berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah untuk sebagai upaya pembentukan budaya positif di sekolah. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ardan. Saya bangga telah membantu Bu Asmiati menyelesaikan tugasnya sebagai calon guru pergerakan. Saya senang bisa melaksanakan praktik segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan bersama Bu Asmiati. Saya setuju metode segitiga restitusi adalah metode yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan kami di sekolah. Metode ini tidak untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi untuk mencari penyelesaian di setiap permasalahan kami di sekolah dengan mempertimbangkan keyakinan kelas atau sekolah untuk membangun budaya positif di sekolah.
wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu telah memenuhi undangan saya dalam rangka menyampaikan atau sesi berbagi aksi nyata saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak di Angkatan 4 Kabupaten Bone. Baik, sebelumnya sebelum acara dimulai, saya mempersilahkan Pak Rahmat selaku Wakasek mewakili kepala sekolah yang tidak bisa ikut hadir di sini. Dengan hormat saya persilahkan untuk membuka acara sesi berbagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini untuk menghadiri salah satu bagian dari rangkaian acara guru penggerak, di mana di sekolah kita ini ada dua guru penggerak, yaitu Ibu Asmi dan Ibu Sarifah. Nah, sesi ini Bapak Ibu sangat penting bagi guru penggerak karena ini adalah aksi nyata. Aksi nyata ini fokus pada guru berbagi, akses berbagi yang positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya buka acara ini beberapa hal yang saya sampaikan bahwa ke depan itu sepertinya guru dituntut untuk itu semua guru penggerak, baik honor, P3K, apalagi yang PNS. Kemudian yang kedua, guru penggerak ini itu menurut peraturan bisa dioptikan jadi pengawas atau kepala sekolah. Ya. Jadi salah satu syarat ke depan untuk menjadi pengawas dan kepala sekolah. Nah, kemudian guru penggerak ini satu rangkaian dari beberapa program dari dalam hal ini dari pemerintah, Kementerian Pendidikan tentang Merdeka Belajar. Kemarin beberapa sudah dilakukan seperti NPT 14, kemudian ujian nasional ditiadakan. Nah, kemudian ini satu bagian dari 5 rangkaian itu adalah guru penggerak, karena tidak bisa berjalan dengan baik program-program itu tanpa didukung oleh kualitas pendidik yang memadai. Makanya kita masih semua dalam guru penggerak. Oleh itu Bapak Ibu, tentu kita melihat teman-teman kita yang 2 orang ini kurang lebih 9 bulan dilatih betul bagaimana menjadi guru penggerak, bagaimana nanti menciptakan profil Pancasila, ya, belajar Pancasila. Kemudian bagaimana Merdeka Belajar itu diterapkan di sekolah. Oke, jadi ini baru satu bagian dari beberapa bagian yang akan dilakukan oleh teman kita ini yang masuk dalam guru penggerak. Jadi ini baru calon guru penggerak, karena bisa saja nanti tidak lulus. Kebetulan Bapak Ibu, saya satu
salah satu pendamping di Kabupaten Bone ini untuk mendampingi guru penggerak. Alhamdulillah guru-guru itu sangat betul-betul kita bekerja dengan baik. Banyak esai, banyak soal-soal, banyak tugas-tugas yang harus mereka selesaikan. Olehnya itu atas nama Kepala Sekolah SMK Negeri Bone, kami berharap kepada teman-teman sekalian membantu teman kita ini bagaimana bisa lulus. Tanpa bantuan rumahnya ini sesi berbagi, andai kata kalian tidak mau hadir itu kan tidak bisa, tidak ada aksi nyata. Jadi baru bagian kecil ke depannya mungkin lebih ada lagi tugas yang bagaimana membentuk komunitas di sekolah, bagaimana nanti merumuskan visi-visi sekolah. Visi-visi sekolah itu harus berubah karena harus berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Kalau kali ini yang sebagai arahan bagi kepala sekolah, kemudian marilah kita secara bersama-sama membuka acara ini, sesi berbagi dengan bersama-sama mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian arahan cerita dari saya. Mohon kepada sekolah untuk mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmat yang telah membuka acara ini. Semoga acara yang saya laksanakan ini menjadi satu keberkahan buat Bapak Ibu dan terkhusus buat saya sendiri. Agenda yang akan kita lakukan di sini, yang pertama pembukaan tadi sudah dilakukan, sudah dibuka. Kemudian pemaparan konsep budaya positif, ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir kita melakukan refleksi. Jadi refleksi di sini mungkin materi apa yang bisa Ibu Bapak bawa, apa yang bisa menjadi bahan untuk diaksinyatakan di kelas nanti. Berikutnya capaian khusus dari kegiatan ini yaitu dengan menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep inti dalam modul budaya positif. Apa itu budaya positif? Ya, yang disebut dengan budaya positif itu nilai-nilai, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat dan bertanggung jawab. Saya kira Bapak Ibu, kita mengidam-idamkan semua siswa yang punya pribadi dan karakter yang seperti ini. Maka sebelumnya supaya Bapak Ibu bisa memahami mengapa lingkup atau konsep budaya positif itu apa saja. Di dalam kelas biasanya ada peraturan kelas, dan sekarang konsepnya bahwa peraturan kelas itu adalah keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu otomatis akan menjadi dasar bagaimana lingkungan positif terbentuk dalam suatu sekolah, sehingga jika lingkungan positif itu sudah menjadi kebiasaan di sekolah, maka itu adalah budaya positif. Berikutnya, mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan gambar di atas. Ya. Di situ nyata-nyata sudah terlihat dilarang membuang sampah, dilarang membuang sampah. Tetapi yang kita lihat, kita amati, ternyata siswa kita masih membuang sampah di situ. Ini menurut
Bapak Ibu, ini budaya positif apa budaya negatif? Dan ini sudah termasuk budaya positif, budaya negatif. Jadi maksudnya materi budaya positif di sini bagaimana menghilangkan kebiasaan-kebiasaan dalam disiplin positif, ya, tetapi tidak dengan cara pemaksaan. Tidak, buktinya ketika meskipun ada aturan itu, tetapi ketika siswa tidak menyadari dirinya sendiri bahwa jika akan membuang sampah di sini, ya otomatis ini melanggar keyakinan saya sendiri. Nah, Bapak Ibu, ya, mari kita bersama-sama membangun budaya positif di sekolah dengan sesuai filosofi pendidikan KHD, biasa disebut Belajar Bela Utara. Nah, ini yang akan kita bahas. Berikutnya, mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat, yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nanti kita akan tahu profil Pancasila itu, profil pelajar Pancasila itu yang seperti apa. Menurut KHD, pendidikan itu menuntun. Menuntun maksudnya di sini menuntun sesuai dengan kodrat. Menuntun di pendidikan jenjang SMK berbeda menuntun dengan pendidikan di jenjang SD dan SMP. Nah, di sini bagaimana guru memfasilitasi pelaku siswa menebalkan kodrat baiknya, reflektif, kritis, kreatif, dan inovatif sesuai dengan kodrat alamnya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kemampuannya, dan sesuai dengan dirinya. Dari kodrat zamannya sesuai dengan lingkungannya. Jadi menurut KHD, semua anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Makanya di dalam menuntun atau mengembangkannya harus juga ditempuh dengan cara yang berbeda. Ada satu cerita yang mengibaratkan guru sebagai petani, ya, dianggap bahwa jika guru sebagai petani dan sebelum menanam padi, maka otomatis petani akan selalu berusaha tanahnya digarap dengan baik, diberi pupuk, diberi air, sehingga padi itu akan tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan guru, ya. Dengan guru seorang pendidik yang bisa membuat setiap siswa mengetahui karakteristik gaya belajarnya, demikian bahwa akan membuat proses pendidikan menjadi mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi menurut KHD, pendidikan itu harusnya berpihak pada murid. Berikutnya, aksi nyata saya di sini yang selama mempelajari modul ini, saya berusaha mengubah gaya belajar saya yang dulunya saya seorang suka marah-marah di kelas, yang memaksakan kehendak, ya, kadang harus kumpul tugas, kalau video harus video, kalau misalnya menulis, mengerjakan, mencatat atau apa sebagainya. Sekarang saya ubah gaya belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, ya. Karena di setiap kelas akan berbeda, dianalisis. Nah, menuntun di sini, kalau yang pernah saya lakukan, saya mulai anak-anak siswa melakukan praktek mandiri. Jika tidak bisa dibantu oleh teman-teman sebangkunya, jika tidak bisa, saya berusaha menuntunnya sampai dia mampu, sampai dia bisa. Tapi saya menganalisis, oh anak ini tidak cocok dengan gaya belajar ini, oh anak ini cocoknya gaya belajar ini. Nah, kemudian saya lakukan ice breaking setiap pembelajaran supaya kelihatan menyenangkan, tidak terlalu tegang, ya, siswa tidak terlalu takut dengan gurunya. Saya berikan ice breaking, ya, bernyanyi, bermain, kemudian saya berusaha membuat
proses pembelajaran tidak hanya di kelas, hari ini di lab, besok di luar, hari ini di kelas, besok proyek atau pengamatan di rumah. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, profil pelajar Pancasila ya, yang digaungkan sekarang yaitu mengembangkan, ya, menumbuhkan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 ya. Jadi bagaimana kita membentuk pelajar yang kreatif, bergotong royong, kegiatan belajar apa yang teringat sampai sekarang. Seperti itu juga Bapak Ibu siswa, bagaimana kita membuat kegiatan pembelajaran di kelas itu ya bisa menumbuhkan nalar kritis. Anak-anak siswa mampu menumbuhkan rasa mandiri, kegiatan kemandirian. Dia bisa menjadi pelajar yang bertanggung jawab, ya, kemudian bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan temannya, tidak hanya untuk individu. Nah, konsep yang akan saya utarakan di sini ada 6 untuk budaya positif. Jadi pertama, bagaimana merubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Kemudian bagaimana disiplin bisa kita budayakan pada siswa, apa itu keyakinan kelas, apa itu kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol serta segitiga restitusi. Yang pertama, ya, seorang guru disebut sebagai pengontrol siswa. Cuman yang jadi yang perlu diubah bahwa ilusi guru mengontrol murid tidak hanya memaksakan siswa untuk melakukan sesuatu yang mungkin siswa tidak sukai. Kemudian kadang guru ya, semua dimaksudkan di sini bahwa semua penguatan positif ya, efektif dan bermanfaat. Misalnya kemungkinan siswa tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi siswa itu menjadi tergantung kepada pendapat sang guru. Jadi dia hanya mau berbuat ketika ada gurunya misalnya. Nah, kemudian yang ketiga, kritik dan membuat orang bersalah itu tidak bisa menguatkan karakter. Jadi kita biasa tanpa sengaja mengkritik siswa. Kenapa pekerjaanmu begitu? Itu tidak bagus. Misalnya, Bapak Ibu ya, ternyata itu tidak menguatkan karakter. Malah yang saya tahu seharusnya kita kembangkan bakat itu supaya menjadi cari benih-benih karakternya. Mungkin ada yang lebih dari itu yang mereka tidak tonjolkan. Nah, berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi bagaimana seorang guru bila ingin membuat kemajuan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi perilaku diri sendiri sebagai guru dulu yang akan kita ubah, yang bisa menjadikan panutan atau teladan buat orang lain atau siswa. Misalnya datang tepat waktu. Kadang kita marahin dong, kenapa kamu terlambat? Padahal kita yang sering terlambat. Nah, di sini posisi guru sebagai pengontrol, maksudnya mulailah mengubah sikap dari diri sendiri. Kemudian yang disebut disiplin, ya, disiplin itu kan kadang kita maknai, ya, yaitu sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, menurut pandangan ini, Diana Gostan, disiplin itu belajar. Nah,
Bagaimana kita sebagai pendidik untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, tetapi bukan karena peraturan, bukan karena aturan atau tata tertib yang kita buat di sekolah, tetapi bagaimana kita menimbulkan motivasi dari dalam dirinya untuk tidak melanggar peraturan atau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Itu maksudnya. Nah, karena setiap siswa melakukan perbuatan yang melanggar itu disebut teori motivasi. Dia melakukan kegiatan atau perbuatan itu untuk menghindari hukuman. Ya, misalnya dia datang cepat-cepat, jam 7 sudah datang di sekolah. Apakah karena alasannya dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Yang kedua, apakah ingin mendapatkan imbalan dari gurunya? Misalnya dia datang jam 7 supaya diberi pujian, ya kan? Diberi pujian sama gurunya. Ataukah yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri? Jadi motivasi dari dalam diri. Jadi perilaku manusia yang seharusnya muncul ketika dia berbuat kebaikan, maka itu adalah motivasi dari dalamnya, dari dirinya sendiri yang bertujuan untuk membuat disiplin positif. Ya. Kemudian kita pernah dengar kata merdeka belajar. Ini sebenarnya awalnya dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kata-kata ini diambil dari beliau bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap ya, membuat atau memerintah dirinya sendiri. Coba ibu bayangkan, ketika ibu akan melakukan kebaikan, ya, pernahkah bapak ibu memikirkan, oh kalau saya sholat, saya dicap orang alim misalnya. Nah, seharusnya ketika melakukan kebaikan itu, maka yang timbul dari dalam sendiri, dari diri sendiri bahwa saya akan dapat pahala supaya saya bisa masuk surga. Seperti itu prinsipnya. Nah, kita mulai dari keyakinan kelas. Jadi budaya positif itu di sekolah, ya, dasarnya adalah keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas mulai tumbuh dengan baik, saya yakin akan terbentuk lingkungan positif dalam suatu komunitas atau sekolah, sehingga akan berkembang dan terwujud budaya positif. Nah, coba Bapak Ibu, mengapa kita menggunakan helm ketika berkendara? Karena ingin melindungi diri sendiri, ingin selamat. Yang kedua, mengapa kita menggunakan masker? Karena wajib. Ya, karena ya, ini supaya tidak tertular virusnya, ya, supaya tidak terkena penyakit. Ya. Yang ketiga, mengapa kita harus datang tepat waktu? Ya. Nah, sebenarnya nilai keyakinan dan kebajikan keselamatan berkendara, kemudian kesehatan, kemudian kedisiplinan itulah yang akan ditumbuhkan di dalam keyakinan kelas. Jadi mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi dia akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Seperti tadi Bapak Ibu, ketika siswa membuang sampah, padahal sudah ada aturannya, dilarang membuang sampah, tapi tetap membuang sampah. Selama tidak bukan dari motivasi dirinya, maka dia akan buang sampah terus. Selama siswa kita tidak menyadari
tidak ada kenyamanan, tidak ada kesehatan, ya, tidak ada keindahan. Jadi otomatis sekolah saya tidak indah, otomatis sekolah saya akan banyak penyakit. Itu kalau tidak muncul dari dalam dirinya, saya yakin semua siswa akan berbuat. Bagaimana mengembangkan atau menimbulkan motivasi dari dalam diri? Nih, ada peraturannya ada di kelas. Kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit. Dilarang menggunakan narkoba. Ini peraturan. Jadi beda antara peraturan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dilarang menggunakan narkoba. Jika semua manusia meyakini bahwa saya menggunakan narkoba, saya jadi nanti tidak sehat. Nah, nilai-nilai keyakinan inilah yang seharusnya sekarang dimunculkan daripada peraturan-peraturan yang sering juga dilanggar. Nah, kalau misalnya di sekolah menggunakan masker, padahal keyakinan yang perlu dikumpulkan di sini seharusnya menggunakan masker itu karena ini sehat. Nah, berikutnya saya punya video pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa simak. Ini aksi nyata saya bagaimana membuat keyakinan kelas. Saling menghargai, menghormati, menghargai. Ya, kakak ini pemenangnya. saling membantu, Saling berbagi, saling mentraktir. Bagi-bagi aja. Nah, setelah saya berusaha bagaimana apa kemauan siswa, apa yang mereka inginkan dari kesepakatan dalam sebelum belajar PKK di kelas. Mereka berkeyakinan bahwa kami sopan. Mereka berkeyakinan bahwa kami orang yang bertanggung jawab dan kami saling menghargai dan kami datang tepat waktu. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana selanjutnya setelah membuat keyakinan kelas? Nah, bagaimana jika seandainya ada siswa yang melakukan pelanggaran? Apakah dengan hukuman atau penghargaan yang akan kita berikan? Ya. Puan mengemukakan bahwa menghukum ataupun memberi penghargaan itu justru tidak efektif. Kenapa? Ini dia. Jadi ada pengaruh jangka panjangnya, ada pengaruh jangka pendeknya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kalau teman saya misalnya diberi bintang, saya tidak, saya seakan-akan dihukum. Itu maksudnya. Saya seakan-akan tidak disukai sama guru saya. Seperti itu. Berikutnya, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ya, kemudian penghargaan itu adalah menghukum dan merusak hubungan. Misalnya, Ibu Adi Serli diberi bintang, saya tidak, ya otomatis saya akan merasa jealous. Ya, akan terjadi ketimpangan sosialisasi antara saya dengan Ibu Adi Serli. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, ketika guru memberikan catat 100 kali, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat. Apakah ini
hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air. Menurut Bapak Ibu yang pertama hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua? Hukuman. Yang ketiga? Hukuman. Yang keempat? Konsekuensi. Yang kelima? Konsekuensi. Yang keenam? Hukuman. Yang ketujuh? Oke, saya kira Bapak Ibu satu saja yang tidak benar. Yang terakhir, ya kan? Ya. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit belajar videoka. Menurut Bapak Ibu kenapa? Betul. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari guru-guru yang sudah bertindak sesuai dengan konsekuensinya, bahwa hukuman bisa diberikan ketika itu sesuai dengan kegiatannya atau peristiwanya. Karena dia belajar videoka, maka ketika disuruh lari, maka itu adalah juga termasuk konsekuensi. Nah, ini perbedaannya. Jadi perbedaannya di sini, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Seperti tadi berjalan di panas-panas itu kan menyakiti diri sendiri. Seharusnya kita mendorong untuk bisa menyesuaikan dirinya. Berikutnya, kebutuhan dasar anak, kebutuhan dasar siswa. Ada yang ingin dicintai, ada yang ingin disayangi atau diterima keadaannya, ada yang ingin diberi kekuasaan, ada yang ingin diberi kebebasan, dan ada yang ingin diberi kesenangan. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan. Untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan, maka kita harus perhatikan kebutuhan dasar. Masalah, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung. Apakah ini kebutuhan yang mana yang dia perlukan di sini siswanya? Dilarang bersenandung, dilarang menyanyi. Dia ingin kesenangan, kebutuhan kesenangan. Yang kedua, tidak disapai sama gurunya kok dong. Kebutuhan apa yang dia mau? Kasih. Aku bosan. Dia pengen kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi tapi ditunjukkan sama temannya. Dia juga pengen dihargai. Baik, Bapak Ibu, saya kira seperti ini. Jadi semua juga siswa meskipun berbuat salah juga pengen ada rasa dihormati. Berikutnya, jadi bahwa kapasitas untuk berubah di dalam diri kita mulai dari perilaku positif, kemudian mencari solusi untuk kebutuhan tertentu dengan cara positif dan daripada cara yang negatif. Nah, materi yang kelima, posisi kontrol. Seorang guru sebagai sistem pengontrol bagi siswanya, dia bisa disebut sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, atau manajer. Nah, namun dari kelima posisi ini, maka posisi manajerlah yang bisa menjadikan siswa menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, sehingga lingkungan tercipta aman, nyaman, dan budaya positif di sekolah terbentuk. Ini 5 posisi kontrol guru. Kadang guru menghadik, kamu itu gitu. Ternyata itu adalah posisi kontrol penghukum. Seharusnya ibu kecewa, kenapa kamu? Itu sebenarnya posisi kita berada di membuat merasa bersalah. Kamu itu alasan Ji. Itu teman ternyata. Posisi kita sebagai teman. Berikutnya, yang ini, kamu tahu peraturannya. Kalau terlambat itu disuruh lari, misalnya. Itu pemantau. Kita memantau mana anak yang melanggar, mana yang tidak melanggar. Padahal maksudnya di sini posisi kita sebagai guru adalah sebagai manajer
mengajukan pertanyaan, kenapa kamu terlambat nak? Tadi saya ngantar kue ke pasar bu. Terus sebenarnya yang ngantar kue itu jam berapa tuh, jam berapa, berapa menit? Kamu bangunnya jam berapa? Bisa nggak besok bangunnya lebih pagi? Nah itulah bu, bapak ibu, posisi kita sebagai guru di posisi manajer. Saya, bapak ibu, sebelum saya belajar materi ini, saya juga termasuk di bagian-bagian yang sebelah kiri. Saya sering memarah-marahi, kenapa kamu tidak bagi tugas? Besok harus. Begitu bapak ibu. Berarti saya berada di posisi penghukum. Nah, semenjak saya belajar materi ini, saya mulai mengubah gaya bicara saya. Tapi susah, karena memang gaya bicara saya tidak seperti orang. Saya memang bicaranya seperti ini, karakter saya seperti ini. Saya berusaha mengubah, membuat pembelajaran menyenangkan, tidak lagi menghukum siswa, tidak menjadikan teman, tidak menjadikan siswa itu merasa bersalah dan bukan kumanta. Mari Bapak Ibu, semoga kedepannya kita benar-benar menjadi manajer ya bagi siswa-siswi kita di sekolah. Ini ada kasus, adik terlambat hadir di sekolah, terlambat lagi. Kapan kamu bisa datang tepat? Ya itu, ada suaranya tinggi kayak saya ini dulu dan sekarang. Ya, kemungkinan siswa akan marah dan dendam. Akibatnya itu, yang kedua, rasa bersalah. Saya kecewa, masa kamu seperti ini, datang terlambat terus. Di sini siswa akan merasa tertekan kalau begitu kan. Kemudian sebagai teman, ayolah, sudah nanti saya bantu sambil senyum-senyum seperti teman, seperti kita berbicara dengan teman. Ini bisa membuat siswa menjadi tergantung. Kemudian pemantau, kamu terlambat 15 menit, kamu paham kan? Kamu harusnya tinggal kelas dan sebagainya. Nah, sebagai manajer, ya, jadi kamu terlambat. Adik, kamu mau tahu jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu perbaiki masalah ini? Ini Bapak Ibu, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah agar kamu bisa hadir tepat waktu? Tidak Pak, saya hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk perbaiki diri. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu. Buat saya tidak mudah, tetapi insya Allah saya berusaha. Setelah mempelajari materi ini, saya mulai menjadi kepo ke anak-anak. Memangnya kamu terlambat tuh tadi kamu kemana, mengantar siapa, apa yang kamu kerjakan? Kita jadi kepo, harus tahu apa latar belakangnya dia berbuat kesalahan. Yang terakhir ada yang disebut metode restitusi. Restitusi itu biasa Bapak Ibu dengar kalau di pengadilan. Jadi biasanya ya, menciptakan kondisi. Kalau di siswa, restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa itu metode restitusi? Ini Bapak Ibu ada 9 ciri-cirinya. Bukan untuk menebus kesalahan. Tadi yang terlambat menebus kesalahannya suruh lari lapangan, bukan. Tetapi belajar dari kesalahannya, ya, memperbaiki hubungan, bukan paksaan tapi ditawarkan. Besok bisa tidak? Ya, kamu tidak terlambat lagi. Apa kira-kira yang akan kamu lakukan supaya kamu besok tidak terlambat lagi? Oh iya Bu, saya besok datang, saya besok bangun jam 5. Begitu. Diberi tawaran. Kemudian menuntut ke dalam dirinya. Coba perhatikan teman-temanmu. Mereka kan bisa seperti itu, datang tepat waktu. Kenapa kamu tidak bisa? Mencari kebutuhan dasar dan cara yang paling baik untuk memperbaiki diri serta
Jadi Bapak Ibu, utamanya kita di sekolah menengah kejuruan yang terpenting itu adalah pembentukan karakter dan memberi solusi. Anak terlambat, kita kasih solusi. Bagaimana nak besok kalau misalnya kamu naik motor, atau karena biasa alasannya motornya dipinjam kakak, yang kamu nebeng sama temanmu yang biasanya datang lebih awal. Saya coba temanmu siapa yang datang lebih awal, atau siapa tetanggamu. Kita carikan solusi Bapak Ibu. Itu namanya restitusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mungkin Bapak Ibu pernah dibuat seperti itu. Yang datang terlambat biasanya disisihkan sama temannya. Itu terlambat terus. Nah, bagaimana cara seorang guru supaya siswa ini diterima kembali sama temannya? Mau diajak bergaul lagi, mau berusaha memperbaikinya. Apa yang dilakukan untuk segitiga restitusi Bapak Ibu? Yang pertama, validasi dulu, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Si Adi tadi, Adi, minggu dulu waktunya sekolah, berarti juga terlambat. Itu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ya. Kamu bukan di satu-satunya yang terlambat, nah, masih banyak. Nah itu, ini metode segitiga restitusi mengembalikan keadaan yang lebih baik bagi anak yang melanggar. Berikutnya, validasi tindakan. Nah, kenapa kamu terlambat? Gini. Ada nggak cara yang lebih efektif supaya kamu tidak terlambat lagi? Nah, ini validasi tindakan yang sah. Maaf Bu, saya tadi malam memang tidurnya jam 1. Nah, akhirnya dia mengakui kesalahannya sendiri Bapak Ibu. Inilah yang disebut metode segitiga restitusi. Akhirnya dia mengaku kesalahannya sendiri. Yang terakhir baru kita menanyakan keyakinan. Nah, kalau misalnya kamu bangun lebih pagi, apa kira-kira nilai-nilai kebaikan yang kamu tampilkan? Dia langsung bilang misalnya, saya bisa sholat subuh. Sudah. 1, religi. Yang kedua, Bu, bisa Kak sarapan sebelum saya ke sekolah. 2, dia sendiri yang mengatakan, bukan kita, bukan saya. Langsung dia bilang, Bu, saya bisa sarapan. Yang ketiga, apalagi nak? Bilang, oh, tidak terlambat Pak Bu. Nah, sekarang kamu jadi ingin seperti orang apa? Apakah orang yang sering terlambat atau yang datang tepat waktu? Bu, saya akan berusaha menjadi orang yang selalu datang tepat waktu. Seperti itu Bapak Ibu, segitiga restitusi. Jadi ketika siswa berbuat salah, saya katakan tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Saya juga pernah terlambat manjat pagar, gitu. Nah berikutnya, kamu punya rasa seperti itu tadi Bapak Ibu. Nilai-nilai apa yang kamu percaya jika kamu datang tepat waktu? Nah kesimpulannya Bapak Ibu, membangun budaya positif di sekolah, ya, kita buat lingkungan sekolah kita menjadi lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa-siswa kita berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, dengan mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mari Bapak Ibu, kita ciptakan suasana kelas kita menjadi lebih menyenangkan. Jangan belajar terlalu serius. Kita buat permainan, menjadikan pembelajaran itu bermakna, dikenang sampai kapanpun. Baik, untuk sesi berikutnya tanya jawab silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan Pak Basir. Ya, terima kasih. Ini sangat menarik materinya untuk CGT ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, tapi saya fokus dulu yang terakhir saja, yang terkait dengan restitusi segitiga ini. Iya. Nah, misalnya ada seorang anak yang sering terlambat. Nah, kondisi bagaimana sebenarnya kita tanya anak-anak apakah di dalam kelas itu atau pada saat selesai berlangsung proses pembelajaran, apakah pada saat di pertemuan itu
Karena saya khawatir kalau misalnya kita tanya misalnya depan kelas, ada semacam efek yang kurang bagus. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya segitiga restitusi ini sangat dikuasai oleh guru BP. Ini sebenarnya materi mereka dalam bagaimana mengcoach anak-anak menggali karakteristik atau karakter anak. Nah, yang saya tahu budaya positif, bagaimana kita membuat lingkungan sekolah menjadi nyaman, nyaman buat siswa, membuat kegiatan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jangan melakukan yang pertama Pak, jangan paksa. Ya, mungkin seperti itu gaya belajar di kelas kita yang pertama yang kita ubah. Jangan paksakan siswa harus seperti ini. Kumpul besok video. Ada yang tidak punya HP, misalnya ada yang tidak punya data. Bu, saya tidak punya data. Kalau begitu nak, buat dalam bentuk bagan. Saya pun tidak ada spidol bu, pensil mau pakai. Yang penting ada produk. Ya, seperti itu Bapak Ibu yang biasanya saya lakukan. Dan ya, budaya positif ini tidak akan bisa terbentuk dalam suatu lingkungan sekolah kalau tidak semua guru berperan aktif. Tidak cuma guru BPJK saja, bukan cuma Pak Adi Herman saja yang mau men-coaching atau menanya-nanyai siswa. Tidak juga, semua bertanya, mengetahui karakteristik gaya belajar siswa di kelas. Mungkin di kelas kita pernah memaksakan kehendak, mungkin tidak lagi Bapak Ibu. Semoga besok-besok tidak lagi. Kita harus membuat pembelajaran di kelas menurut KHD tadi. Menurut KHD, pembelajaran di kelas itu seharusnya dibuat memerdekakan siswa. Merdeka bukan berarti tidak sebebas-bebasnya, tidak. Tetapi merdeka di sini ketika kita bisa menjadikan siswa pelajar yang mandiri, pelajar yang kritis, yang kolaboratif, yang berkebinekaan global, dan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka otomatis insya Allah pembentukan karakter pada siswa itu akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu bisa kalau saya misalnya kasih pembelajaran menggunakan tim, berarti saya sudah menumbuhkan sifat mandiri ke siswa saya. Misalnya dikasih tugas aplikasi Canva, buat begini aplikasi masa, pasti beda-beda Bapak Ibu. Beda-beda itu tugasnya. Ada yang cantik sekali, ada yang sederhana. Tetapi kadang kalau siswa itu kita tidak bisa gini, bisa Bu. Kenapa Bapak tidak dibuat? Ya buat yang seperti itu tadi. Jadi bagaimana kita menuntun siswa menjadi karakter-karakter yang lebih baik dari sekarang. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Oke. Kalau begitu, terima kasih materi budaya positif dalam rangka aksi nyata saya, sesi berbagi di sini. Saya pengen satu orang menyampaikan perasaannya setelah melakukan kegiatan ini, kemudian Bapak atau Ibu bisa mengungkapkan bagaimana, apakah menurut Bapak Ibu materi ini menarik atau tidak. Silakan Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya sebagai guru setelah mengikuti acara ini ada perasaan bangga istilahnya. Iya. Boleh dikata kalau model pembelajaran saya selama ini sama dengan yang Ibu tadi sebutkan. Saya arah ke kiri, ya. Kadang di dalam kelas saya itu banyak penekanan. Ya terus terang kalau selama ini gaya mengajar saya begitulah, menekan siswa harus mencapai target
Jadi setelah melihat materi ini budaya positif, mungkin ada perasaan untuk berubah cara yang ditampilkan tadi. Kemudian bagian materi yang sangat menarik bagi saya tadi adalah motivasi. Tadi ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Ya, menurut saya kenapa sampai menarik? Karena materi eksternal itu biasanya dikaitkan dengan puji-pujian yang kita inginkan, ya. Ya, puji-pujian yang kalau dikaitkan dengan ilmu agama namanya ria. Ya, kalau materi eksternal betul-betul apa yang kita internal, itu motivasi internal adalah betul-betul ikhlas. Tindakan apa yang kita lakukan adalah ikhlas untuk diri sendiri dan hubungan kita kepada Sang Pencipta. Yaitu mungkin kenapa sampai saya katakan motivasi eksternal dengan internal menarik bagi saya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya sangat senang bahwa ternyata kegiatan kita, ini kegiatan perdana saya selama menjadi calon guru penggerak. Ini aksi nyata saya, bagaimana saya harus menyampaikan konsep atau materi yang sudah saya dapatkan, tidak hanya tersimpan di kepala saya, tapi saya harus berbagi ke rekan-rekan guru, bagaimana lingkungan sekolah bisa berubah dengan adanya guru penggerak di sekolah. Ya, saya bersama Bu Syarifah ditugaskan seperti ini untuk melakukan sesi berbagi. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi keberkahan untuk mewujudkan siswa-siswa kita yang berkarakter, yang berprofil sesuai dengan pelajaran Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurdiana, guru dari SMK Negeri 2 Bone, sebagai peserta kegiatan berbagi calon guru penggerak tadi tentang modul 1 mengenai budaya positif. Jadi alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan berbagi tadi dari calon guru penggerak mengenai budaya positif, saya merasa senang sekali dan merasa bertambah ilmu saya dalam mengajar yang sebenarnya itu di kelas, bagaimana siswa mendidik siswa menjadi siswa yang berkarakter yang lebih baik, merasa mereka tidak tertekan dalam belajar di kelas maupun di luar kelas. Jadi alhamdulillah semoga nanti ke depannya setelah mengikuti kegiatan berbagi ini, semoga saya bisa menerapkan bagaimana mengajar yang lebih baik, membentuk karakter siswa menjadi profil pelajar Pancasila. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.